Plaza Banten, cari kebutuhan apapun di Banten. Hari ini saya lagi di Tahura, Taman Hutan Raya, Provinsi Banten. Bersama saya ada narasumber-narasumber yang sering bertugas di sini, pejabat-pejabat di sini. Bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Endang dari ABM Agro ya. Iya. ABM Agro. Kalau boleh saya perkenalkan diri, saya Hudri ya. Namanya paling mudah dan gampang diingat, Hudri. Nah, kebetulan saya di sini sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Tentu seperti yang diketahui bahwa Tahura ini ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih di bawah lingkup Provinsi Banten. Gitu. Dengan Lanjut Bapak. Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Edwin Nugraha. Saya bertugas di seksi pengembangan dan pemanfaatan di PT Tahura, atau boleh dibilang di bidang perencanaan di Tahura ini. Jadi yang akan merencanakan dan mengembangkan beberapa kawasan di Tahura untuk lebih baik ke depannya. Barangkali itu. Terima kasih Pak. Menurut Bapak selama di sini berapa lama udah Pak Haji? Kalau saya bertugas dari Mei, tanggal 20 Mei 2023. Belum ada setahun juga ya? 2 tahun lebih Pak. Wah, Hampir 3 tahun ke bulan Mei lagi. oke. Dengan kondisi yang pada saat masuk Tahura itu seperti apa Pak? Jadi gambarannya bahwa ketika kita masuk ke sini, terutama saya, kalau Pedin udah lama Pedin dari sini ya. Pak Ewin dari 2019 ya. 2019. 19. Jadi kalau saya masuk dari 2023 dengan kondisi bahwa Tahura ini secara aturannya gitu ya. Aturan. Secara aturan kita hanya memiliki saat itu Perda 01 terkait dengan pajak dan retribusi. Tapi pajak retribusi ini agak sulit kita terapkan karena kita belum memiliki Perda pengelolaan. Oke. Nah, Perda pengelolaan ini adalah Perda 07 2023. Nah, Perda inilah yang mengatur terkait dengan tata kelola. Oke. Tata kelola dalam hal pengelolaan kawasan Tahura. Sehingga dengan hadirnya Perda ini baru akan bisa kita terapkan Perda 01 terkait dengan penerapan pajak dan retribusinya gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian di tahun yang sama di 2023 Perda ini alhamdulillah di Desember Perda ini saya dengan Pak Edwin bareng-bareng kemudian didampingi oleh Komisi 2 karena secara kebetulan memang Perda inilah Perda inisiatif. Inisiatif Komisi 2. Artinya kalau inisiatif ini adalah Komisi 2 lah yang memanggil para pihak yang terlibat dalam penyusunan Perda. Berbeda dengan Perda yang dibentuk oleh Dewan. Kalau Perda yang dibentuk oleh Dewan tentu harus quorum. Biasanya satu Perda ketika ada rapat pertemuan harus diparipurnakan dan paripurnanya harus quorum. Quorumnya itu 50+1 anggota Dewan. Yang sangat sulit untuk mengumpulkannya sehingga kemungkinan besar Perda dalam 6 bulan tidak mungkin terkejar. Nah, kami kemarin dengan Pak Edwin sampai dengan harmonisasi Kumham Pak Edwin Ya, selesai. kita selesai di Desember akhir. Dan kita terapkan tiketing itu per tanggal 15 Februari 2024. Februari. 2024. Ya. Berarti. Dan bersamaan dengan itu juga kami dengan Pak Edwin bersama-sama ke Kementerian BUMN untuk mengurus terkait dengan aset. Oke. Jadi saat ketika saya masuk, aset pun masih tercatat di Kementerian BUMN ya Pak. Kementerian BUMN. 2000 kita mengurus dari 2003 pas saya masuk. itu. Nah, sehingga SK-nya kita ada 3 kali review oleh BPKP dan SK-nya juga sama dikeluarkan per tanggal 15 Februari juga 2024. Begitu. Sehingga alhamdulillah dengan tersusunnya Perda kemudian dengan hadirnya SK penyerahan aset ke kita, maka kita bisa menyusun namanya RKBMD, rencana kebutuhan barang milik daerah. Karena syaratnya itu salah satunya adalah bahwa asetnya sudah dilimpahkan atau sudah di-SK-kan ke Pemprov Banten gitu dari Kementerian BUMN. Sehingga kita bisa susun. Dan alhamdulillah di tahun 2024 akhir kita sudah mulai melakukan pemeliharaan bangunan dan lain-lain yang sudah menjadi aset kita. Gitu. Termasuk di 2025 kemarin tadinya. Ya, besar-besaran. Gitu. Apa aja sih potensi yang besar yang ada di Tahura ini? Nah, terkait potensi kita sebenarnya saya ada
Pak Edwin nih ada kasih pengembangan ya Pak Edwin ya. Ya. Barangkali Pak Edwin bisa menjelaskan lebih ini Pak Edwin, silakan. Ya, izin Pak mungkin nambahkan aja. Jadi sebenarnya saya menambahkan kebijakan oleh Pak Hudri disampaikan bahwa Tahura ini sebelum ada perda kita belum ada apa-apa Pak. Iya. Belum bisa belum- bergerak apa-apa. Belum juga. bisa bergerak apa-apa, belum tertata, belum bersih, dan kita masih menata kelembagaan. Hmm. Nah sejalan dengan waktu maka kita berusaha gimana caranya Tahura ini lebih baik tiap tahun dan ke tahun. Jadi kita merintis dari tahun 19 itu Tahura memperluas kita menjadi di sampai Kabupaten Serang. Jadi luasan kita sekarang itu 2.471,51 hektar, Pak. Nah, kenapa kita perluas sampai Kabupaten Serang? Pertama, barangkali untuk pengelolaan ekosistem kawasan hutan supaya lebih sempurna. Hmm. Jadi dari hulu kita sampai dengan hilir. Iya. Kebetulan di hulunya itu daerah hulu itu daerah das Sungai Cipasauran, di mana potensinya sangat besar untuk sumber daya air pelasuhan industri yang ada di Cilegon. Hmm. Jadi kalau ada apa-apa di kawasan Tahura, terutama dari hulu, barangkali nanti akan berdampak langsung ke kawasan industri karena air yang akan berkurang. Selain itu, dengan pengolahan kita dengan semakin luas, maka pengolahan kita ekosistem akan semakin kompleks juga, Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kawasan Tahura itu sebagai kawasan konservasi untuk elang Jawa. Kemudian ada apa? Ada primata juga, kita ada 4 Pak Macam primatanya. betul ya. Pertama ada lutung, kemudian ada surili, ada monyet. Surili sama lutung sama Pak. Satu famili. Nah, hampir sama hitam, cuma yang Sama ngebedain hitam. itu warna di badannya. Oh, Kalau gitu. ini kan abu-abu ya Iya, surili. iya, iya. Kalau yang lutung kan hitam semua. Kemudian ada monyet ekor Ekor panjang, panjang. sama yang terakhir adalah kukang. Tukang. Kalau kita ada satu lagi Pak, ada owa Jawa, mungkin kita yang paling lengkap. Tapi ternyata owa Jawa kita nggak ada ternyata. Di daerah kita nggak ada owa Jawa, jadi ada 4. Kemudian kita juga ada predator yang puncaknya Pak, kita ada macan tutul Pak. Macam itu. Jadi kawasan Tahura Banten ini kawasan yang memang konservasi tinggi. Hmm. Jadi di mata konservasi ini semua sumber daya kandungan alam sangat banyak. Termasuk di kita banyak koleksi tumbuhan Tumbuhannya. yang memang udah tua-tua dan bahan penyelidikan atau penelitian dari teman-teman di Litbang Kehutanan, Pak. Hmm. Jadi ditanam tahun 50-an, mungkin umurnya sekarang hampir 60 atau 70 tahun. 90-an. Tanamannya mungkin bisa dilihat sekitar lingkungan ini Besar-besar. besar-besar. Ya. Jadi potensi-potensi ini memang tidak menyeluruh tapi terspot-spot tergantung dari wilayahnya. Nah, untuk menggambarkan lebih detail lagi, kami telah membuat namanya blok pengolahan, Pak. Hmm. Nah, potensi untuk wisata kami masukkan ke blok pemanfaatan. Pemanfaatan. Kalau potensi untuk konservasi masukkan ke blok pelindungan. Oke, oke, oke. Kebetulan ini ada beberapa tanaman yang udah tua dan satu hamparan kita masukkan ke blok koleksi. Hmm. Nah, ada juga daerah-daerah yang tanahnya kurang bagus atau kurang bagus, kita masukkan ke blok rehabilitasi. Hmm. Malah juga ada satu tempat yang di daerah Sinoyong, yaitu Dayang Kucupu, kita masukkan ke blok religi karena masyarakat melihat tempat itu sering Sakral, disakralkan. seperti ini ziarah lah. Tempat ziarah berarti. Jadi memang kalau lihat potensi kita banyak Pak, selain potensi alam, mungkin potensi wisata juga ada. Kita sudah terkenal dengan ada Curug Putri, ada Curug Gendang, di mana Harus Curug nonton. Putri Sudang ini termasuk ke dalam Geopark. Geopark Ujung Kulon. Oh. Jadi ini secara ini udah Lengkap lah. lengkap lah di Tahura ini. Jadi dari pinggir pantai sampai dengan gunung kita ada semuanya, hampir ada semuanya di sini. Barangkali itu Pak tambahannya. Oke, oke. Tadi ada berapa blok tadi berarti untuk Kurang lebih ada 7 Pak. 7 ya? Iya, 7 untuk blok. itu. Untuk bisa mengatur ini ya. berarti Betul. Bagian dari luasnya tadi berapa? 2.471. hektar. Berarti termasuk Kabupaten Serang dan Betul. Pandeglang. Pandeglang. Ya, Kabupaten. dari Pemprov Banten. Betul. Jadi selama di sini Pak Haji apa kendala-kendala ketika tadi kita udah ada perda, udah ada aturan yang jelas, udah mulai pembaruan dengan izin-izin itu, apalagi sebetulnya kendala-kendala itu? Jadi sebetulnya ada beberapa kendala teknis juga di kita. Jadi kaitan dengan misalkan bahwa kawasan kita ini sebetulnya kan awalnya adalah kawasan hutan produksi gitu kan. Produksi
disebut produksinya itu? Iya, kawasan hutan produksi itu Bisa di gambaran Ambil kayunya, Pak. Oh, secara Hmm. secara apa nyatanya orang boleh menanam dan orang juga bisa menebang. Artinya ada produksi yang dikeluarkan dari kawasan ini yaitu kayu gitu kan. Nah, kemudian ketika dialihkan statusnya menjadi kawasan Tahura ya Pak Edwin ya. Ya. Nah, tentu ini sudah berubah. Yang dari tadinya dari produksi menjadi kawasan konservasi. Nah, ada satu kendala yang memang agak berat bagi kami itu kaitan dengan penggarap di dalam kawasan. Tentu berbeda ketika produksi, penggarap ini sangat dibutuhkan karena pada saat itu perhutani untuk membesarkan kayu itu kan mereka butuh tenaga manusia. Dilibatkanlah masyarakat melalui LMDH ya Pak Edwin ya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau KTH Kelompok Tani Hutan. Dilibatkan untuk membesarkan kayunya gitu. Nah, karena kayu ini umurnya bukan tidak seumur jagung gitu ya, artinya umurnya cukup panjang dan agak sulit barangkali bagi para petani bisa menerima manfaat secara langsung, sehingga diperbolehkan saat itu oleh perhutani menanam tanaman semusim. Ya, kayak misalkan kalau di sini ada pete, ada jengkol, ada melinjo, kopi gitu kan. Nah, inilah yang diperbolehkan oleh perhutani dulu mereka menanam. Nah, ketika beralih fungsi menjadi kawasan Tahura, maka mereka tidak boleh boleh menanam tapi tidak boleh menebang. Nah, kemudian banyak aturan di kawasan konservasi, salah satunya adalah bahwa di semua blok itu sebetulnya tidak boleh ada aktivitas manusia begitu Pak Edwin ya. Ya. Dan yang dibolehkan itu hanya ada di blok pemanfaatan, itu pun biasa untuk kegiatan terbatas ya Pak Edwin ya. Kayak misalkan untuk pariwisata, misalkan menjadi guide gitu, atau ojek dan sebagainya. Hanya itu saja sebetulnya. Tidak ikut mereka itu melakukan pengelolaan dalam kawasan. Dan yang terjadi adalah anomali pada saat perubahan itu dari produksi ke konservasi. Ini terus terang menjadi kendala kami dalam hal menertibkan masyarakat yang biasanya menjadi ancaman sebetulnya. Ada masyarakat yang memang kalau sudah paham mereka justru menguntungkan bagi DPD, tapi ada banyak masyarakat juga yang menjadi ancaman. Contoh misalkan kita sering mendapatkan laporan-laporan dari teman-teman kita MMP, masyarakat Mitra Polhut, dan MPA gitu ya, masyarakat peduli api, terkait dengan pengerusakan kawasan. Misalkan pada saat musim durian, misalkan musim durian tiba, itu mereka melakukan pembersihan lahan, dan pembersihannya itu tidak selektif. Padahal kawasan konservasi itu biasanya pohon itu akan besar, tumbuh sendiri secara alami, artinya suksesi alam. Di sini kan ada pohon kayak meranti gitu kan, dia kayak koleceran gitu Pak Edwin ya. Ya. Jadi kayak ada sayapnya, terbang, dan terbangnya tidak di bawah pohonnya. Kadang-kadang terbangnya kemana gitu kan, ke bawah-bawah. Nah itu misalkan kalau itu tumbuh di bawah pohon duren, ketika mereka tumbuh baru 50 cm atau 1 meter, itu habis ditebang tuh oleh masyarakat. Padahal secara alam mereka harus tumbuh secara alami. Karena agak susah juga di kawasan ini kalau kita nanam biasa. Kalau tumbuh secara alami mereka akan lebih kuat biasanya. Nah ini yang menjadi kendala kami dalam hal pengelolaan kawasan konservasi ini. Tetapi memang kami dengan Pak Edwin, dengan bersama-sama dengan teman-teman semua di sini sudah sangat sering ya Pak Edwin melakukan sosialisasi, kemudian peningkatan kapasitas kepada masyarakat yang menjadi mitra kerja kami di sini, penggarap kami di dalam kawasan, dalam hal pentingnya menjaga kawasan konservasi. Karena kawasan konservasi ini manfaatnya bukan hanya untuk kita Pak Edwin ya, tetapi manfaatnya untuk anak cucu kita, tulang kita ke depan. Itu barangkali pandang salah satu kendala kami di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Selain itu juga di kawasan kami ada, tadi sampai Pak Edwin juga menyampaikan beberapa spot-spot destinasi-destinasi wisata yang dijadikan blok pemanfaatan gitu. Yang ini juga kami masih mendapatkan tantangan. Artinya di sisi lain Pak Gubernur sebetulnya sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini menjadi visi misinya Pak Gubernur, visi misinya beliau terkait dengan Banten Indah Pak Edwin ya. Tetapi memang keberpihakan terkait dengan penganggaran juga sangat minim Pak, sangat minim. Padahal di sisi lain kita ingin sesegera mungkin mengoptimalisasi kawasan-kawasan yang menjadi kebanggaan kita. Contoh misalkan Curug Putri lah. Curug Putri ini kan masyarakat mana yang tidak kenal gitu kan, Little Green Canyon Banten gitu kan. Nah, Little Green Canyon Banten ini sebetulnya sudah banyak yang kenal orang, tapi ketika orang masuk ke dalam kawasan tersebut
Itu hanya biasanya cukup satu kali Pak Edwin ya. Iya, Cukup satu kali mereka alasannya aksesibilitasnya yang agak repot. Alhamdulillah, tetapi Pak Gubernur sudah memberikan support kepada kita terkait dengan jalan ke arah sana sampai dengan ke parkiran. Itu sudah dari 2024-2025 kemarin sudah kita rampungkan Pak, sampai dengan parkiran atas. Nah, hanya sisanya barangkali yang agak berat itu jalan setapaknya dari parkiran menuju ke Curug Putri, kalau nggak salah sekitar 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilometer, termasuk di dalamnya ada jembatan-jembatan yang DD-nya sudah kita rampungkan di 2025. Itu kalau tidak salah kebutuhan anggaran kita sekitar 4,3 miliar gitu pandang. Dan mudah-mudahan lah di 2027 ini, karena kemarin kita rapat dengan Dinas Pariwisata sudah kita sampaikan juga, kemudian dengan OPD kita sendiri di LHK juga sudah kita sampaikan terkait dengan kebutuhan kita dalam hal penataan jalan setapak menuju ke Curug Putri. Harapannya tentu ketika Curug Putri sudah terbuka dan dioptimalisasi kawasannya, pendapatan kita di Tahura ini akan semakin mendukung terhadap APBD Provinsi Banten. Iya, Demikian. dari blok pemanfaatan tadi ya. Betul. Ya. Ya. Jadi kondisi sekarang berarti jalan menuju ke sana itu belum apa adanya Pak. apa Apa adanya. Jalan setapak batu berbatu. Itu bisa dilewati motor, mobil, motor aja. Motor nggak Kalau bisa. motor nggak bisa. Motor pun nggak bisa. Motor nggak bisa. Karena pinggirnya tebing, ininya jurang. Oh. Kalau jalan dari yang 2024-2005 yang paving block yang sampai dengan parkiran itu bisa dilalui oleh motor. Kalau mobil hanya kebutuhan mendasar saja barangkali. Karena kalau ketika mobil kita masukkan ke dalam kawasan tersebut, agak khawatir nanti para penggarap dengan mudah masuk mengakses potensi-potensi kita yang ada di dalam. Sebetulnya Pak Haji ya, dari blok pemanfaatan itu sebetulnya Tahura itu bisa bermitra ya dengan pihak luar atau enggak sih sebenarnya dari aturan Perda yang ada itu? Sebetulnya di Perda kita, di Perda pengelolaan itu ya, di sana ada pasal kerjasama ya Pak Dini. Pasal kerjasama terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga gitu, atau dengan para pihak. Nah, untuk lebih jelas barangkali Pak Edwin yang lebih paham terkait dengan pola kerjasamanya Pak Edwin. Ya. Karena kalau nggak salah kita ada 2 kerjasama ya Pak Edwin ya. Yang sudah berjalan sudah ada 2 gitu. Bukan, di dalam Perda tersebut ada dua pola kerjasama yang nanti saya ulas dulu Pak. Kerjasama, terima kasih Pak. Jadi dalam pengelolaan kawasan hutan itu kami dari kementerian mendapat arahan ada kerjasama untuk pengelolaan. Kerjasamanya bisa dari pemberdayaan masyarakat, bisa dari konservasi, pelindungan hutan, sampai terakhir pariwisata alam. Nah, di pariwisata alam ini terbagi lagi kerjasamanya. Ada untuk permodalan, ada untuk pemasaran, ada juga buat investasi. Gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya apa yang pihak lain itu apa yang dibutuhkan. Yang udah berjalan selama ini, pertama di bidang pendidikan Pak, kita udah kerjasama dengan beberapa SMK. Jadi lokasi kami ini menjadi lokasi praktek lapangan bagi siswa SMK. Uji kompetensi biasanya. Nah, uji kompetensi bagi siswa kehutanan. Siswa kehutanan yang ada di daerah Pandeglang sini. Ada juga dengan universitas Pak. Kita dengan terakhir dengan UIN, dengan UIN Fakultas Biologi, Fakultas Biologi Sains, termasuk dengan Fakultas Unma, Farmasi, dan sama Latansa Masiro itu juga rencana akan kita ada kerjasama. Pada intinya kawasan Tahura ini terbuka kerjasama dengan terutama dengan siapapun, apakah di bidang apapun, karena kita ada pot-potnya sendiri Pak. Kalau buat edukasi pendidikan ada potnya buat pendidikan, untuk penelitian ada potnya buat penelitian. Nah, terkait dengan blok pemanfaatan yang ada di kami, emang kami terbuka. Ini pemanfaatan kalau untuk pengelolaan satu kawasan itu larinya ke dalam izin. Izinnya terbagi 2, ada izin penyediaan sarana prasarana pariwisata alam, ada izin pemanfaatan jasa lingkungan. Misalkan gitu ya, lingkungan kita ada punya aliran air nih, sungai dari Curug Gendang sampai ke Bendungan, akan dipakai di aliran air itu menjadikan rafting atau body rafting. Nah itu mungkin izinnya itu. Atau kita udah punya Tahura ini udah punya kelengkapan sarana prasarana, ada penginapan, ada cottage, ada parkiran, kafe dan sebagainya. Ada izinnya dengan operator untuk pengolahan wisata, bisa. Tapi ada juga pihak ketiga
yang bisa berinvestasi di kami. Hmm. Jadi kerjasama. Iya, iya. Jadi pengelolaannya tetap Tahura, investornya dari pihak lain. Dari pihak. Nah, nanti mungkin akan sharing terkait dengan pendapatannya bagaimana gitu ya. Terkait dengan pendapatan mengenai di wahana atau tempat wisata yang dikembangkan, Pak. Itu barangkali sekilas gambaran. Emang kita potensi yang paling besar untuk pengembangan wisata alam selain di Curug Gendang Putih adalah di Blok Mataram. Itu Blok Mataram kebetulan Blok lokasinya Manfaatan dekat juga. dengan pantai, Pak. Oh, oke. Dari pantai itu kurang lebih 500 meter ke lokasi kami. Cuma kita tidak punya akses langsung ke jalan besar, itu melalui tanah masyarakat, ya tanah milik. Jadi memang kalau Satu pembebasan ya. Pemprov Banten mau mengembangkan lebih lanjut itu harus ada pembebasan gitu. Pembebasan sehingga aksesnya itu lebih mudah ke lokasi tersebut. Tapi potensinya terbuka untuk podcast, untuk kafe, tempat pertemuan, apakah jadi wisata modern, wisata alam di lokasi tersebut sangat memungkinkan. Aliran juga lewat situ, aliran air. Air ada yang lewat situ. Lewat situ juga. Lokal luasan potensi blok pematang sana itu kurang lebih 200 hektar. Kalau kami kan dari agro bisnis ya, BUMD. Menurut Bapak yang bisa sinergi dengan BUMD bidangnya agro itu menurut Bapak apa? Kalau kami kan ada juga divisi IT itu khusus kita lebih ke hilir ya. Pengembangan gitu. Iya. Pengembangan, pemasaran, marketing itu lebih ke digitalisasi di kita. Mungkin dalam hal ini kita sudah siapkan satu website portal di mana ini bisa, harapan kami bisa bekerja sama juga nanti dengan Tahura menjadi titik poin teman-teman yang ingin berkunjung ke sini. Jadi nanti kita bagi berdasarkan blog tadi tuh, terus informasi itu bisa luas dan bisa terpercaya dan kadang-kadang Jadi portal resminya itu nanti ABM Agro lah gitu ya. Jadi kita nggak ada kerjasama dengan pihak lain gitu, Pak Edwin. Terkait dengan portal wisata lah ya. Pelayanan buat gitu. Jadi bukan hanya pariwisata di situ kita informasikan tadi yang belum disampaikan Bapak juga informasikan di sana. Jadi tadi kan cerita Pak Haji kalau misalnya ternyata ada juga yang menempatkan titik ini tuh jauh begitu ya, karena mungkin akan banyak beredar di online itu seperti itu. Maka harus ada satu yang menempatkan bahwa ini loh situs resmi. Jadi memang pandang di kita ini banyak orang-orang atau para pihak yang tidak bertanggung jawab lah. Ada oknum lah ya, gitu. Ada oknum yang sering menjadikan kawasan kita ini memang kawasan yang memang cuan lah bagi mereka, tetapi memang dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Misalkan memindahkan spot tujuan wisata gitu kan, harusnya mereka berkunjung Curug Putri atau Tahura itu ada di lokasi kita di sini, tetapi mereka banyak yang justru nyarinya ke Tanjung Lesung, dipindahkan dan sebagainya. Karena memang saat itu orang oknum tersebut sedang ada masalah juga dengan kita gitu. Tiba-tiba spot ini dipindahkan. Nah, ketika kita persuasif, kita sampaikan kepada mereka bahwa nggak baik dan itu mengandung unsur pidana, maka sesegera mungkin mereka dibalikan lokasinya gitu. Dan hal-hal ini yang harus kita hindari karena kan menjadi presiden buruk juga bagi pengembangan wisata di wilayah kita ya, Pak gitu ya. Gitu. Karena bagaimanapun bisnis berdasarkan kepercayaan. Betul. Sekarang kalau udah nggak percaya agak susah. Makanya kami tentu menyambut baik nih terkait dengan portal yang disiapkan teman-teman ABM Agro ya, Pak terkait dengan pengelolaan informasi lah di wilayah kita gitu. Karena kita belum mempunyai, kita belum punya website sendiri, kita media sosial dari Instagram. Satu itu, kedua kemudian tadi pemanfaatan, kalau mungkin agro itu kan kita lihat banyak ada agrowisata ya. Mungkin tadi kalau Blok Mataram memungkinkan nggak sih itu juga bisa diolah oleh BUMD kita di agro. Apa gitu yang bisa mungkin nanti ya kita lebih dalam untuk melihat Blok Mataram. Sebetulnya Blok Mataram sendiri sih kita sudah ada kajian Udah ada ya. dan kajiannya ini sudah dilakukan bukan oleh kita tapi oleh teman-teman PTSP ya. PTSP di tahun 2024 kalau nggak salah ini 2024 itu sudah jadi dan nanti pandang bisa kita share lah model pengembangan wisata apa yang akan dikembangkan di sana gitu ya. Kalau misalkan ABM Agro dari segi
anggaran sangat mencukupi, ya kenapa tidak gitu, daripada dikelola oleh orang lain yang tentu apa namanya keuntungannya akan lari keluar. Kalau oleh ABM Agro sendiri kan ada keuntungan walaupun nggak ke kita, masuknya ABM Agro yang menjadi potensi untuk PAD dan Pemantau juga gitu. Gitu Pak. Nantinya keuntungan dari BUMD ada dividen yang bisa Betul. kembali lagi ke pemerintah gitu. Betul. Akhirnya kembali lagi ke masyarakat. Betul. Ya harapan kita juga dengan adanya sistem ini tadi mengurangi apa namanya kegiatan-kegiatan Praktek-praktek ini ya. Praktek tadi ya. Betul. Praktek-praktek gitu. Karena emang saya lihat tadi pas begitu masuk juga masih kurang tertib tuh. Betul. Dengan karena kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang sedang mencari nafkah gitu ya. Cuma bagaimana kita memanage teman-teman itu sih. Betul. Sebetulnya. Mungkin dengan adanya portal itu kita bisa memanage mereka. Tetap mereka bagian daripada Tahura kita. Ya, sebetulnya bukan tidak ada upaya dari kami ya. Kami sudah banyak melakukan upaya-upaya persuasif kepada teman-teman, baik sosialisasi, baik apa namanya giat-giat yang dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka. Bahkan sering kita kasih mereka itu uang saku ya untuk merubah ini, perilaku, attitude dan lain sebagainya terkait dengan apa kunjungan wisata ini. Karena memang sebetulnya dari segi pembinaan sebetulnya apa teman-teman ini ada binanya ada di bawah dinas pariwisata sebetulnya, baik provinsi ataupun kabupaten. Kalau kami sebetulnya ditawarin hanya user, hanya pengguna saja. Tetapi kami pun sebetulnya bertanggung jawab juga dalam hal menyampaikan sesuatu yang benar kepada mereka gitu ya. Dan ini sudah sering kita lakukan. Tetapi barangkali kembali lagi kepada apa mereka masing-masing, apakah mereka mau berubah atau tidak. Bahkan kemarin juga terakhir kita sudah ada proper dari salah satu eselon 4 kita Pak Haris terkait dengan proyek perubahannya, bahkan sudah diberikan seragam, diberikan rompi, diberikan topi dan lain sebagainya lengkap. Jadi kita meminta dan memohon kepada mereka dan mereka sudah buat pernyataan juga pada saat penerimaan tamu, mereka harus sudah siap standby dengan seragam lengkap, kemudian nerima tamu jangan di luar tapi di dalam. Dan itu sudah sering saya juga menyampaikan, Pak Haris menyampaikan, Pak Edwin juga sudah menyampaikan, tetapi pada kenyataannya masih seperti ini aja. Nah tapi mudah-mudahan kalau seandainya nanti kita apa namanya sudah Curug Putri ini sudah terbangun, teroptimalisasi dengan baik, maka kami juga dengan Pak Edwin dan kawan-kawan akan mencoba melakukan evaluasi gitu ya, dan kami rencana akan membuat di sana itu pos apa namanya pos semacam shelter lagi di sana untuk kaitan dengan orang yang masuk ke dalam kawasan Curug Putri. Nah kami berharap untuk ke depan teman-teman guide ini nanti tidak di bawah lagi, tetapi mereka harus ikut dengan kita dan standby di atas begitu Pak. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau mengikuti aturan dan arahan kita, tentu kami apa akan secara sepihak barangkali memutus ya Pak ini dah apa SPKS dengan mereka, dengan para guide ini gitu. Ya memang agak susah juga sih ya. Bertahap lah pelan-pelan. Harus bertahap. Ya. Tapi memang fasilitas di kita juga harus sudah baik gitu Pak ini ya. Sudah siap gitu. Oke, sebelum menutup bisa informasiin Pak, di sini ada beberapa penginapan, kemudian ada kolam renang buat teman-teman yang besok-besok mau ke puncak gitu. Di Banten juga udah keren banget, view-nya juga udah kelihatan lautnya, sejuknya juga udah dapet. Teman-teman bisa ke sini. Ada apa aja nih di sini yang ada cottage, ada berapa, Pak? Jadi kita itu apa di 2025 akhir kemarin itu alhamdulillah sudah ada pemeliharaan bangunan. Jadi kita ada 6 penginapan. 6 penginapan. Penginapan ini di Perda kita itu 250.000 per malam. 250.000 per malam. Dari jam 12 siang sampai jam 12 besok. Mau nyari di mana lagi? Dan fasilitasnya cukup bagus, ada TV, kemudian ada water heater juga gitu ya. Ada apa namanya? AC juga sudah ada. Kemudian kita juga selain penginapan ini ada juga cottage. Kita ada 3 cottage. Nah, cottage ini ada 2 kamar. Ada 2 kamar per cottage. Betul. Kemudian di cottage ini dilengkapi juga ada water heater, ada AC, kemudian ada kulkas juga gitu. Ada dapur mini. Ada dapur mini juga untuk masak, bisa masak-masak kalau hobi masak bisa. Kemudian selain itu juga kita sekarang sudah ada fasilitas kafe. Dan kafe ini alhamdulillah di setiap hari Sabtu dan Minggu pengunjungnya sudah lumayan. Karena kita juga punya menu andalan, ada kopi Tahura, kemudian ada kopi senja Tahura juga.
Kopi senja Tahura ini saya yakin kalau siapapun yang minum, yang tidak hobi kopi, pasti mereka akan merasakan kenikmatan empuknya kopi senja Tahura. Kemudian ada menu baru juga, kita ada kopi gula, kita coba. gula aren ya, Kopi kopi gula aren Tahura. Dan ini memang menjadi apa namanya daya tarik tersendiri. Dan alhamdulillah minggu kemarin Pak Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang juga sudah berkunjung dengan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, Pak Lukmanul Hakim, dan mereka mengapresiasi bahwa Tahura sekarang sudah mulai berbenah. Penginapan sudah ada, kota sudah ada, di depannya juga sudah bagus. Kemudian kita juga ada fasilitas kolam renang juga. Kolam renang juga ini cukup baik. Insya Allah nanti tinggal melengkapi saja barangkali terkait dengan filter airnya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kemudian kita juga di bawah ini ada camping ground. Nah ini yang menjadi kebanggaan teman-teman atau anak-anak SMA. Dan alhamdulillah kemarin juga Latansa Pedenya banyak yang kemudian dari SMA Albayan sudah melakukan camping di sini di spot-spot yang sudah kita siapkan, dan rata-rata mengapresiasi juga musola kita yang ada di belakang. Jadi musola kita ini walaupun kecil tetapi alhamdulillah ketika kita masuk suasananya adem, nyaman. Insya Allah di bulan puasa ini juga saya akan kami hidupkan dengan teman-teman nanti semua pegawai untuk melakukan tadarus bersama lah di dalam musola. Ya, harapannya tentu mendapatkan keberkahan dalam pengelolaan kawasan kita di Tahura. Barangkali Pak Idin ada tambahan? tambahkan Pak, jadi musola ada 2 Pak, di atas juga ada musola. Jadi kadang-kadang kalau udah pengunjung banyak kayak kemarin itu sekitar 300 orang terbagi Pak, yang sholat di bawah sama di atas. Kalau yang kendaraan di bawah kan kemampuan mungkin 30 orang, nanti sebenarnya ada yang di atas. Kemudian kita parkiran luas Pak. Ruang audio ya? Parkiran luas. Ini kemarin kita masuk 5 bis besar, ada 5 bis besar masuk ke sini. Walaupun yang harus punya kalian khusus yang masuk bis ya, karena jalannya pas-pasan, pas. Tapi alhamdulillah 5 bis masuk dengan bawa penumpang sudah 200 orang. Kemudian kita juga ada ruang audio. Itu audio buat kita menyampaikan informasi mengenai Tahura secara umum. Biasanya kita sampaikan kepada siswa SMP atau SMA ataupun kuliah yang rombongannya kecil Pak. Kalau rombongannya besar mau tak mau harus di luar. Kapasitas 50 orang ya? Nah, kalau kami besar ya kita di luar Pak, di luar kantor. Jadi kalau saya punya teman guru kemudian mau study tour, kan sekarang nggak boleh tuh keluar-keluar, kita kesini aja. Ya. Bisa berapa bis masuk? 5 bis Pak, 5 bis besar. Bisa masuk. Jadi tenang aja aman. Yang penting drivernya jago ya. Ya. Karena di sebelah sisi kiri kanannya tipis. Jadi sedikit meleset. Iya. Jadi asik kalau di sini asik Pak. Penginapan kita nginep di sini pagi-pagi itu, besoknya pagi-pagi itu langsung berkunjung ke Curug Putri. Trekking. Nah, saya yakin ketika wisatawan nginep di sini kemudian ke Curug Putri itu agak mau pulang itu udah malas gitu ya. Jadi pengen terus di sini, besok balik lagi ke sini. Harapannya nanti teman-teman ABM Agro dulu nginep di sini Pak Idin ya. Iya. Lumayan untuk pendapatan kita juga nih Betul. Kalau perlu di bulan puasa. Nah kita buka bersama di sini nanti. Tapi nggak siang tentunya. Tadi malam. Ya. Jadi rencananya dari kemarin karena hujannya terus tinggi, kita pergi juga tuh. Kita ntar aja deh. Jadi yang belum tahu Curug Putri bisa lihat Grand Canyonnya Banten ya. Little Green Canyon ya. Little Green Canyonnya Banten. Banyak di YouTube ya, diulas. Di YouTube banyak diulas. Nanti kita ke sana. Cuma waktunya kayaknya ngubar kalau hari ini. Tapi kalaupun ada yang tidak ke Curug Putri Pak, ada juga orang yang ke sini pakai mobil trekking Pak, lari. Oke. Kita kemarin ada rute untuk Thailand, ada yang 7 kilo sama 4 kilo. Tapi sebetulnya kami berharap gini Pak Endang, dari ABM Agro, kalau bisa sih kita bikin semacam SPKS dulu Pak Idin ya. Ada kerjasama dulu lah dengan ABM Agro, karena kita di sini banyak event sebetulnya, event-event yang memang sangat menguntungkan kayak misalkan trail run dan lain sebagainya gitu. Jadi event olahraga alam yang nuansanya alam atau basisnya alam gitu ya, yang bisa dijual ke publik. Dan ini memang respon cukup baik, kemarin juga alhamdulillah cukup baik ya Pak Idin. Walaupun memang masih banyak kekurangan, tapi tentu saya berharap dengan misalkan ada kerjasama kita dengan ABM Agro yang terdepan dalam hal pengelolaan, misalkan ada event-event tersebut gitu ya. Betul. Nah itu ABM ya. Boleh. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Plaza Banten hari ini di Tahura, Taman Hutan Rakyat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.